Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami hingga saat ini pukul 8:04 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat, seperti biasa di setiap Kamis pagi ini kami ajak Anda kembali untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, dan juga sekaligus mentelaah dan memahaminya sehingga diharapkan nanti bisa menjadi salah satu referensi kita untuk berbuat dan bertindak selaku anak nagari Minangkabau ya. Baik, sahabat budaya, pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan ke Anda sebuah topik yang saya pikir ini sangat membumi ini ya, karena akan berkaitan langsung dengan sebagian dari warga kita ya, terutama anak-anak muda ya. Dan apalagi nih beberapa tahun ke depan anak muda atau angkatan muda, angkatan kerja tersebut akan terjadi bonus demografi, artinya peningkatan jumlah pemuda, jumlah tenaga kerja, jumlah angkatan kerja, dan tentunya ini juga akan sangat mewarnai negeri ini ke depannya. Ketika mereka berbuat, ketika mereka bertindak sesuai dengan referensi-referensi atau nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka ketahui. Nah, tentunya ketika mereka tidak mengetahui atau tidak memahami nilai kearifan lokal nenek moyangnya, ya kita khawatirkan pada saatnya justru akan kehilangan jati diri mereka sendiri. Nah, untuk itu sahabat budaya, kita akan coba sini dengan narasumber kita, Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya, Mak Tuanku Mangkudun sudah hadir di link Zoom Pro 4 RRI Padang pada pagi hari ini, dan Anda juga dapat menonton perbincangan kami ini melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang secara live streaming ya, dan nantinya juga rekamannya bisa Anda lihat buka juga di channel YouTube Pro 4 RRI Padang dalam kearifan lokal Sumatera Barat. Dan sahabat budaya, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung di 0751 81244 serta di 08116 66 09240. Saya ulangi, 812414 dan 0811 66 Baik. Baik, kalau begitu kami sapa dulu kehadiran Mak Tuanku Mangkudun yang sudah ada standby di ujung link Zoom Pro 4 dari Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Baik, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Mama ini yang harus dicontoh oleh yang muda nih, Mak. Kalau Mama yang sudah berusia seperti ini masih semangatnya masih membara, apalagi kalau bicara masalah adat Minangkabau, gimana nih yang mudanya gitu ya, Mak ya. Dan itu yang kita coba bahas hari ini, Mak ya. Kita akan bahas dalam topik parisainan salapan ya, parisainan salapan kualitas pemuda Minangkabau. Wow, nggak tanggung-tanggung nih, Mak, topik kita. Kualitas, bicara kualitas ini nih ngeri-ngeri sedap nih, Mak. Pertanyaannya, apakah kualitas hari ini sudah sesuai dengan standar yang diwariskan nenek moyang kita? Itu kan kita coba nanti refleksikan ya. Baik, Mbak Tuanku, dari judulnya aja Dinda barangkali agak jarang-jarang kedengaran, Mbak ya. Ya, jarang diulang ini. Jarang diulang ya soal parisainan salapan ini, Mbak. Baik, kalau begitu mungkin kita awali aja dengan judul 5, parisainan salapan kualitas pemuda Minangkabau. Apa nih maksudnya, Mak, kira-kira? Baik Bung Adit, terima kasih. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas sebuah tuntunan untuk kualitas manusia secara umum. Iya. Disebut Uko Jangko dan Salapan. Nah, sebenarnya yang salapan itu ada lagi 28 berikutnya, parisainan salapan bujang salamat, itu untuk pedoman kualitas bagi seorang pemuda di Minangkabau. Kemudian untuk perempuan juga ada, untuk wanitanya disebut suntiang dan salapan, perempuan jebondokan duang. Nah, jadi parisai itu dalam bahasa
Minang dan Indonesia sudah sama itu. Perisai itu sesuatu yang diharapkan menjadi tameng, menjadi sesuatu yang menjaga kualitas seorang pemuda di Minangkabau. Jadi ada 8 tuturan yang menjaga kualitas seorang pemuda di Minangkabau. Kalau pemuda itu kan selalu diharapkan capek kaki ringan tangan. Kemudian capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pamacah. Nah, itu 4 yang pertama itu. 4 untuk dirinya sendiri, kualitas yang harus keluar, menonjol pada seorang pemuda Minangkabau. Capek kakinya tidak panaruang, artinya dia tersandung ya, Mak ya. Berinisiatif tapi tidak melanggar aturan. Tidak menarung. Tarung itu tertendang dengan aturan. Kemudian ringan tangan tidak pamacah. Ringan tangan itu siap membantu, siap turun tangan untuk keadaan apapun di kampung dan di negarinya, tapi tidak memecah. Yang memecah itu ada 2, memecah adat dan syarak, memecah aturan yang ada, dan memecah kondisi yang sudah terbentuk baik dalam masyarakat, tidak memecah masyarakat. Itu 2, pertama capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah. Kemudian alun disuruh halah pai itu sebuah sikap yang inisiatif. Jadi pemuda di Minangkabau itu diharapkan punya inisiatif, tidak menunggu disuruh dulu untuk melakukan sesuatu. Ada terjadi peristiwa, dia langsung tanggap dan mengambil sikapnya sendiri dan melakukan hal yang positif. Ya, seperti yang terjadi di Cianjur beberapa hari yang lalu, ada gempa, lalu ada bencana. Nah, seorang pemuda tidak akan menunggu diperintah untuk melakukan sesuatu. Dia akan menolong, dia akan turun tangan untuk melakukan sesuatu agar apa yang terjadi itu bisa diperbaiki. Nah, kemudian alun diimbaulah datang. Nah, ini sikap pemuda yang inisiatif untuk mendapatkan katakanlah petunjuk dan memberikan laporan kepada yang lebih tua. Nah, dia menghormati yang tua dengan apa? Dengan memberikan laporan atau memberikan saran tentang sesuatu dan siap menerima nasihat dari yang tua. Itu 4 kualitas pertama. Jadi 8 perisai itu ada 2 kali 4. 4 kualitas pertama itu dari dalam diri seorang pemuda ketika dia capek kaki ndak panaruang, ringan tangan ndak pemacah, alun disuruh halapai, alun diimbaulah datang. Itu sikap inisiatif dan sikap positif dari pemuda dalam menghadapi kondisi lingkungannya dan masyarakatnya. Begitu yang pertama, Bung Adit. 4 kualitas pada 8 parisai itu. Baik, luar biasa. Jadi ada dibagi 2 nih, Mak ya. 8 tadi, 4 pertama, 4 kedua gitu ya, Mak ya. Capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pemacah gitu ya, Mak ya. Kemudian alun diimbaulah datang, alun disuruh Allah pai. Oke. Dan nanti seterusnya akan kita dengarkan kembali semuanya dari Mak Tuanku. Baik, Mak. Ini menarik, saya lihat ketika ajaran ini diawali dengan menggali atau dari diri pemuda itu sendiri gitu ya, Mak ya, dengan dimulai dari diri si pemuda untuk bersikap inisiatif. Ya. Nah, ini capek kaki indak panaruang, kita mulai dari sini, Mak. Capek kaki indak panaruang ya, Mak ya. Di sini seakan-akan memang diminta pemuda itu mampu bertindak dan melaksanakan tugas dalam waktu yang pendek dan tidak beresiko gitu ya, Mak ya. Artinya dia cepat, cepat kalau bahasa sekarangnya apa ya? Lincah dalam berpikir, lincah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, tapi dalam kelincahannya dia tidak terburu-buru,
tidak sampai melanggar aturan. Iya. Nah, disinilah tuntutan kualitas itu. Bagaimana dia lincah, bagaimana dia inisiatif, tapi tetap dalam aturan yang ada. Iya. Nah, ini Mak, kadang-kadang Mak kan dalam capek kaki ini Mak ya, kadang-kadang dalam inisiatif ini, maklumlah anak muda ini namanya Mak ya, kadang-kadang kata orang Mak alun ke umur alun setan jaguang kok darah alun Sawo Pinang gitu Mak ya. Kadang-kadang kan pertimbangan, kemudian juga analisis, apakah namanya semacam pentelaahan dari apa yang harus dilakukannya itu terkadang kan mungkin terkutip mungkin belum masa yang tua-tua gitu Mak ya, itu yang sudah berpengalaman. Nah, sementara di sini dia dituntut untuk capek kaki. Nah, apakah tidak ada kemungkinan nanti Mak kalau ini tanpa disiapkan dengan sesuatu ataupun tanpa dibimbing, justru capek kaki ini akhirnya bisa menaruang gitu ya Mak ya. Ini gimana nih, kan menarik nih Mak. Dia minta capek kaki ya, cekatan, tapi jangan menaruang. Nah kan itu ya, jangan penaruang kan gitu ya Mak ya. Seperti Mas Sile Mak. Gimana Mak? Ya, dalam berinisiatif sebenarnya pemuda itu dibekali tentang masyarakatnya. Jadi bekal itulah yang tidak boleh dia tarung. Dia tarung itu dia tertendang oleh kakinya. Tersandung nih Mak ya. Pengetahuan adat, bekal pengetahuan tentang masyarakatnya, itu jadi tuntunan dia agar capek kakinya itu tidak tertarung dengan sesuatu. Jadi pelajaran atau pengetahuan tentang adat, pengetahuan tentang masyarakat itu tetap jadi pedoman dia dalam berinisiatif. Jadi barangkali ini bisa kita bawakan dalam pelajaran di surau ya. Di surau itu kan ada pelajaran pikiran, pelajaran ucapan, tapi juga ada pelajaran fisik. Maka Parisai dan Salapan ini sering diulang dalam pelajaran fisik ini. Coba melangkah. Makanya langkah itu diajarkan dalam silat, langkah ampe dan seterusnya. Langkah itu agar kaki ini tidak menarung sesuatu, menarung aturan, menarung atau terlanggar terhadap kesepakatan yang sudah ada dalam Kato Pusako. Jadi pelajaran dalam surau di Minangkabau masa lalu itu mempelajari seperti yang kita pelajari selama ini tentang apa yang diwariskan dari nenek moyang agar tidak terlanggar nantinya. Jadi capek kakinya itu dalam koridor Kato Pusako tadi. Iya, begitulah kira-kira Bung Adit. Iya. Dan makin menarik ketika sedikit tadi Mama mencoba menghubungkan dengan Sile ya. kita agak masuk ranah lain ya Mak. Tapi saya pikir mungkin ada hubungannya karena saya juga pernah dengar dulu dari salah seorang yang paham dengan Sile, katanya justru gerakan-gerakan Sile itu berasal dari ajaran-ajaran yang didapatkan di surau. Nah ini menarik dari Mama tadi. Mama di surau diajarkan capek kaki, ndak panaruang kan gitu ya Mak ya. Nah, di Sile diterapkan ternyata kakinya cepat, ya langkahnya cepat, tapi tidak mudah tersandung dan tidak menyandung orang, juga tidak melanggar orang, melanggar aturan. Nah, jadi ternyata capek kaki ndak pernah ruang ini dengan tangan ndak pemecah bukan hanya kata-kata lugas kalau gitu Mak, tapi merupakan sebuah kata-kata filosofis juga Mak Tuanku. Iya, dia filosofis karena dia dipakai dalam setiap gerak langkah seorang pemuda. Baik gerak langkahnya dalam silat maupun gerak langkahnya dalam pergaulan sehari-hari, pergaulan di tengah masyarakat. Jadi dia boleh saja inisiatif, dia boleh saja melakukan dahulu, tapi dia tetap berpikir dalam aturan yang ada, dalam kesepakatan yang ada. Oh gitu. Jadi langkah ampe itu memasukkan gagasan bahwa seorang pemuda Minangkabau itu orang yang waspada selalu. Parisai ini kan pelindung yang membuat dia waspada selalu. Begitu Bung Adit. Baik Mak, baik. Nah sekarang kita lihat Mak, capek kaki indak panaruang. Capek kaki ya berarti kreativitas. Nah
apakah ini membuka ruang untuk anak muda untuk tidak terlalu banyak ini gitu loh, banyak menunggu atau tidak tidak banyak pertimbangan, terus juga tidak harus takut-takut melakukan sesuatu gitu, Mak. Apakah bermakna demikian, Mak? Capek kaki di sini, Mak? Ya, keempat yang pertama itu memperlihatkan untuk pemuda itu tidak takut untuk bertindak. Ya, tidak ada istilah takut bagi pemuda Minangkabau untuk bertindak selama dia mengetahui jalan yang akan dia tempuh. Ya. Nah, empat-empatnya itu kan tindakan untuk bergerak, baik bergerak untuk kakinya yang capek, tangannya yang ringan, mudah digerakkan, kemudian dia alah pai sebelum disuruh, ya, alun diimbau alah datang, alun disuruh alah pai, itu artinya dia yang melakukan dulu tanpa ada yang lain memerintah. Jadi gagasan itu dari dalam kepalanya untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Kalau dikatakan pemuda Minangkabau itu menunggu dulu diperintah, tidak ada perintah di sini. Dia bertindak atas inisiatif dan pikiran, gagasan yang dia punyai. Tidak ada rasa takut lah kira-kira untuk melakukan sesuatu selama dia memahami yang akan dilakukan. Begitu, Bung Adit? Iya. Nah, berarti kalau inisiatif ataupun kreativitas yang justru menimbulkan sesuatu di tengah masyarakat yang menaruang lah gitu ya, Mak, ya, atau yang membuat keresahan lah gitu ya, Mak. Ini sepertinya akan sangat tidak diinginkan di Minangkabau sampai sekarang, Mak. Iya. Ketika dia melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan atau membuat sumbang, apalagi membuat kesalahan, maka dia dikatakan kaki panaruang, mah. Kaki pemuda yang panaruang, kakinya yang sering tersandung sesuatu, tersandung sumbang, salah, aturan, undang. Ya. Nah, yang harus ditingkatkan pada setiap pemuda adalah agar dia langkahnya itu tidak menyandung sesuatu, tidak tersandung apapun. Tapi dia harus melangkah. Tidak menunggu, kata Bung Adi tadi, tidak menunggu dulu, tidak berpanjang-panjang angan-angan, tidak. Dia melangkah, dia tetap bertindak, dia tetap ringan tangan, dia tetap pergi walaupun tidak disuruh, dia tetap datang walaupun tidak dihimbau, tapi tidak menarung dan tidak memecah, sehingga inisiatifnya itu bermakna bagi masyarakat dan terlihat. Oh, lai bapaga negari mah. Itu kalau bahasa di orang di kampung, kalau pemudanya ada, lai bapaga negari mah. Kalau pemudanya berinisiatif, lai ado paga negari, begitu. Gitu, Mak, ya. Dan termasuk juga di sana ringan tangan tidak memacah. Nah, ini ringan tangan tidak memacah ini filosofis sekali saya lihat nih, Mak. Artinya kalau ketika kita lihat kondisi hari inilah gitu ya, Mak, ya. Betapa banyak pemuda, ya katakanlah tanda kutip itu ya, yang suka bermain berselancar di media sosial gitu ya, Mak, ya. Kalau hari ini itu kan trennya ya, Mak, ya, banyak dengan kalimat semacam bagus, kreatif gitu ya, Mak. Tapi kita khawatirkan jangan-jangan ini kalau tidak pintar-pintar untuk seleksi. Nah, di sini dituntut, Bang Adit. Di sini dituntut agar pemuda itu memang mengerti dia hidup dalam masyarakat. Pertemanannya tidak sampai pecah, tidak putus hubungan silaturahmi, tidak membuat orang bertengkar, tidak menyebabkan orang marah. Inisiatifnya harus ada, tapi dia tidak menimbulkan perpecahan. Baik perpecahan dengan temannya, dengan saudaranya, dengan kawan sekampungnya, dengan masyarakat di nagari. Nah, ringan tangannya itu dirasakan orang, tapi tidak ada hal negatif yang terjadi dengan ringan tangannya. Nah, ya, sekarang kan saking sosial, baik dalam pergaulan, baik di lapau atau di surau, begitu.
Ya, sekarang kan ada istilah juga, Mak. Jempol Anda harimau, jempolmu harimaumu gitu ya, Mak ya. artinya Kalau artinya dulu mulut Anda harimau iya, kalau kita, dulu mulut Anda mulutmu harimau. harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Iya, kan itu sekarang Mak motonya gitu Mak ya. Nah, ini kan ringan tangan nih Mak. Ya artinya apa ya, kreatif juga tapi pada akhirnya justru bermasalah karena memacah gitu ya Mak ya. Seperti kita Iya, tadi barangkali ringan apa, capek kaki tapi panaruang tema ya. iya. Yang diharapkan capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pemacah. Nah, Ya, kalau panaruang itu terhadap aturan, hmm, kalau pemecah itu terhadap hubungan sesama manusia. sama manusia gitu ya Mak ya. Baik, lengkap sekali. Jadi ketika dia melangkah dalam koridor aturan gitu ya Mak ya, sehingga tidak Betul, menaruang betul, aturan, betul. tidak melanggar aturan ya. Ya. Jangan asal kreatif saja kemudian ya tidak mempedulikan rambu-rambunya ya Mak ya. Iya, siap-siap bui Iya, nunggu. Ya. Nah, kemudian juga ringan tangan, kreativitas jelas lagi di sini dan indak memacah artinya. Nah, eh, ringan tangan ini juga apakah berkonotasi atau bermakna membantu nih, Mak? Samping iya, kreativitas. iya, kesiapan membantu, kesiapan Hmm. untuk menolong siapapun, ya, Hmm. siap turun tangan untuk keadaan apapun. Hmm. Ya, Dengan lebih banyak sebenarnya untuk kebiasaan menolong, menolong ya, Mak ya. menolong baik Hmm. dalam Hmm. kehidupan keluarga, kehidupan berkampung, bernagari, maka Hmm. pemuda itu dianggap parikpaga. Pari Eh, paga ya. Parikpaga itu benteng lah, Oh, oh, benteng oh. bagi kampungnya. Hmm. Begitu Bung Adit. Pari paga dalam nagari gitu ya, Mak ya. Ya, Oh gitu, pemuda itu pari paga dalam nagari. Baik. ya. Nah, ini kan bicara tentang ringan tangan ini kan suka membantu ya di kalangan anak muda nih, Mak ya. Kita perhatikan kalau dipakai bahasa mereka, Mak. Kalau untuk lu apa sih enggak kan ini, Mak ya. Pakai bahasa anak sekarang ya, Mak ya. Kalau untuk kamu apa sih yang tidak kayak gitu ya. Semuanya akan saya berikan dan usahakan bagus sih. Kan ringan tangan deh, Mak ya. Tapi jangan pilih kasih gitu ya. Harusnya gitu ya, Mak ya. Membantu itu memang membantu itu memang Tidak memang memilih-milih. Nah, itu iya. pada empat yang kedua nanti itu, Lewat empat yang kedua pilih ya. kasih itu. Oke, baik, Mak. Nah, kemudian Mak, kita masih coba telusuri nih, menarik menelusurinya satu persatu. Kemudian alun diimbau lah datang. Nah, ini makin meningkat lagi nih, Mak. Lihat. Ya, Kalau alun tadi capek, diimbaulah datang. iya, kalau tadi capek Aneh kaki, ya, iya. ini kok ujuk-ujuk datang kata Iya. orang, bukan begitu. Itu Eh, saya kata meningkat, Mak. Kalau tadi capek kaki bisa semua orang, Mak. Capek kaki yang ya, penting ada keinginan bisa gitu ya. Tindak pandang ruang ya. tergantung dia memahami atau tidak. Kemudian ringan tangan bisa semua orang tidak menacah. Nah, ini yang mulai naik nih, Mak, kelasnya. Alun di bawah lah datang. Nah, ini gimana lagi nih, Mak? Simak Ya, sana sini. ini kepekaan ini, Nah, kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. hmm, Lingkungan itu bisa ke lingkungan keluarga, kaum, kampung, nagari. hmm, hmm, Misalnya terjadi peristiwa ada perhelatan. hmm, Dalam perhelatan itu ada persiapan-persiapan. Kalau dulu kan ada menyiapkan bahan dapur, menyiapkan tungku, menyiapkan tenda, menyiapkan bahan apa alat masak segala macam. hmm, Nah, ketika ada kegiatan di kampung, itu pemuda itu tidak dipanggil, dia hmm, datang saja. Apalagi kalau kegiatan itu sudah menyangkut keadaan darurat, bencana, kematian, pemuda tidak dipanggil. Pemuda datang sendiri dia. hmm, Apapun kegiatan di kampung yang terjadi, kepekaan terhadap kebutuhan lingkungannya. hmm. Dia tidak dipanggil dulu, ya. Iya, Mau barale, mau peristiwa musibah, mau keramaian, dia yang datang lebih dulu tanpa dipanggil. baik. Hmm, Karena dia tahu itu kampungnya membutuhkan dia, nagarinya memerlukan dia, kaumnya mengharapkan tangannya. hmm, Jadi alun diimbaulah datang itu adalah kepekaan terhadap kebutuhan lingkungannya. Dia akan datang. hmm. Begitu Bang Adit? Baik, baik. Artinya ada peka ya, Mak ya. Nah, ini bagaimana kini ini, kalau kita coba sandingkan, Mak, kita mendudukkannya ini
nanti takutnya kan diperbandingkan sama anak muda sekarang. Sekarang kan kreatif Mak ya. Kalau dibilang kamu tuh harus selalu nimbo lah datang gitu ya Mak ya, artinya jangan menunggu. Nah kan ada juga nih katanya kan gitu Mak, ada petuah orang tua kaba elok baimbauan katanya kan gitu, kaba buruk yang bambauan. Nah kalau alun nimbo lah datang nih kan sekarang bambauan nih Mak. Nah kalau untuk bencana mungkin pas. Nah untuk peralatan tadi gimana Mak ya, untuk peralatan tadi di mana nih posisinya? Peralatan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, apapun kegiatan nagari itu termasuk barale, yang parik paga itu datang lebih dahulu. Dia tidak dipanggil. Karena apa? Karena dia tuan rumah untuk apapun kegiatan di nagari atau di kaumnya. Termasuk barale pribadi gitu Mak? Barale pribadi pun dia adalah tuan rumah di kampungnya. Tuan rumah di kaumnya. Jadi tidak menunggu perintah mamanya atau dipanggilan dari bakonya. Bakonya akan barale, dia datang sendiri, tidak perlu diundang. Apalagi kalau dunsanaknya yang barale, dia tidak perlu dipanggil. Jadi tidak. Orang sekampung itu kan yang sirih itu hanya dikirimkan kepada orang yang jadi tamu. Pemuda tidak jadi tamu di kampungnya, tidak jadi tamu di kaumnya, tidak jadi tamu di nya. Dia adalah tuan rumah. Jadi aneh kalau ada undangan untuk begini contoh Bung Adit ya. Di adat ada adat Manta Marapulai. Iya betul. Nah, misalnya Bung Adit akan diantar ke rumah kaum di negari seberang. Ya. Itu para pemuda itu tidak dipanggil kan? Iya. Saya sempat datang menawarkan diri. Oke, saya akan mengantar Adit nih akan pulang ke nagari itu. Dia datang. Saya jadi janang atau jadi pengiring. Tidak dipanggil, tidak diminta. Betul. Tanda dia bahagian kerabat dari seorang Aditya, begitu. Walaupun itu alek ini Mak ya. Saya sering tanda tanya gue Mak, kok sebegitunya ya anak muda di kampung gitu ya. Padahal ini alek dan biasanya alek kan diimbaukan kan gitu ya. Ini tanpa dipanggil, diundang dulu baru datang gitu kan. Ya kita mau pembentukan panitia, saudara saya undang. Tidak. Kalau adat Minangkabau bukan begitu. Ini seorang pemuda akan melangkah, akan beralih. Maka seluruh pemuda di kampung itu tanpa diundang hadir. Saya jadi panitia Anda. Betul. Karena saya adalah kerabat Anda. Begitu kira-kira. Jadi yang menarik tadi Mama ungkapan itu adalah pemuda itu adalah tuan rumah di kampungnya gitu ya Mak ya. Ini yang harus ditumbuhkan sepertinya Mak. Betul, bukan tamu dia. Jangan duduk dan menyendiri bagaikan tamu di jangan ditinggikan pula posisi ya. Dan tidak diimbau. Betul. Akan beralih. Salah itu. Berarti dia menganggap saudaranya sekampung itu orang lain. Berarti memang ini kata kunci kalian Ima ya. Ketika maka jadi perisai dia ketika dia merasakan bahwa dia itu adalah tuan rumah di kampungnya. Ini saya pikir harus diselesaikan Ima. Artinya siapa yang akan membentengi kampungnya lagi kalau bukan tuan rumahnya ya Mak ya. Siapa yang akan membentengi pemudanya gitu loh. Nah kalau pemudanya itu sudah akan terasa Bung Adit, itu akan terasa sekali ketika ada peristiwa musibah. Kematian lah contohnya. Iya. Pada peristiwa musibah kematian, pemuda itu tidak pernah disuruh, mereka datang sendiri, sudah ada di kuburan menunggu mamak menunjukkan di mana akan menggali kuburan. Tidak pernah dipanggil. Iya, betul. Tinggal alun dipanggil lah datang di situ. Nah, itu dia. Kalau sampai dia dipanggil, berarti dia sedang bermasalah. Sedang bermasalah ya, Mak ya. Mungkin sedang sakit atau sedang iya. Artinya kalau ada pemuda yang tidak mau tahu dengan kampungnya, berarti lagi bermasalah ya, Mak ya. Sedang bermasalah itu. Minimal ada masalah kepribadiannya gitu ya. Iya. Apalagi kalau ada pemuda yang merusak kampungnya, Mak. Jelas. Ini sudah luar ya. Itu masuk yang keempat, yang kedua nanti kita bahas. Ada tema ya. Tentang
masalah. Oke, baik. Oke. Kemudian alumni bola datang ya. Kemudian alumni suruh lah pai. Nah, ini juga alumni suruh ada pai. Sepertinya dari Brian Mamak tadi saya menangkap ini juga sebuah kepekaan ya Mak ya, dan kepahaman tentang apa. Tapi ini gimana Mak? Alumni suruh lah pai. Padahal kan Iya, apakah nggak takut ini untuk nanti salah orientasi Mak? Kan bisa aja menurut yang Iya. seharusnya ini, tapi karena dia begitu kreatif ya, bahkan sebelum bertanya pun ke yang mempunyai kepentingan itu dia langsung meloncat langsung pergi. Takutnya apakah nggak salah orientasi Mak? Gimana nih di sini Mak? Iya, Nah, tentu saja dia berada dalam komunalnya, begitu ya. nah, Sederhananya begini, ya. ketika ada sesuatu yang akan dikerjakan, baik oleh masyarakat di kampungnya, di nagarinya, atau akan ada perang, contoh yang monumen di masa lalu itu, tiap nagari itu punya kubu perang. Perang menghadapi di luar, itu pemuda itu tidak pernah disuruh untuk pergi perang karena dialah paripagha. Dia yang menyiapkan dirinya untuk perang. Perang itu kemudian berubah menjadi gotong royong atau kerja di nagari. Gimana Mak? Untuk Jadi gotong royong itu awalnya sebenarnya dari persiapan perang dulu Mak ya? Ya, persiapan menghadapi perang, menghadapi bencana, menghadapi keadaan darurat. Makanya paripagha itu tidak disuruh, dia yang memikirkan akan pergi kemana, akan pergi berburu kemana, akan pergi perang kemana, akan pergi bergotong royong kemana, begitu. Nah, jadi kepergian seorang pemuda untuk melakukan apapun demi nagarinya tidak disuruh oleh siapapun, kecuali oleh dirinya. Makanya yang 4 ini tumbuh dari dirinya. Dikatakan juga ini karambia tumbuh di mato, sama dengan gelar adat itu harus tumbuh dari dalam kaum. Maka perisai nan salapan ini 4 perisai yang tumbuh dari diri pemuda. Begitu Bang Adit. Baik Mak, terima kasih Mak untuk paparan awalnya nih Mak. Dan sahabat budaya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kalau ada yang takilan-kilan di hati Pak kata orang Minang gitu ya. Ada yang masih penasaran ini gimana nih seharusnya pemuda-pemuda yang ada di negeri kita. Baik Mak. Bung Adit. Ya. Ada yang saya tangkap dari kecemasan Bung Adit. Jangan-jangan ini pemuda Minangkabau ini ceroboh melakukan sesuatu tanpa bertanya lebih dahulu. Iya, itu dia Mak. Bukan begitu. Karena zaman sekarang jangan salah Mak, apa istilah orangnya? Jebakan Batman banyak Mak. Iya. Bukan begitu maksudnya. Bukan asal bertindak. Gitu. Belum berunding sudah bertindak, bukan begitu. Bukan begitu ya. Apapun yang dilakukan pemuda dalam 4 inisiatif ini adalah berdasarkan pengetahuannya terhadap keadaan lingkungannya. Oke, baik. Nah, jadi, nanti kita ke sana Mak. Apa dasar-dasarnya? Baik Mak. Ini ada yang telepon Mak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Adi. Pagi, waalaikumsalam. Dengan Pak apa nih ya? Pak Zainal. Pak Zainal lah. Pak Zainal ya. Pak Zainal di tabing ya. Baik, Pak Zainal silakan ke Mak Tuangku, Pak Zainal. Assalamualaikum Mak Tuangku. Waalaikumsalam Pak Zainal. Ya kalau dulu waktu kami masih muda-muda dulu Mak Tuangku, kalau kabarale itu gotong royong mencari kayu ke rimbo ya. Itunya. Sesudah itu orang kabarale kok malah kain segala macam, membuat lamang, tungku segala macam di rumah lah. Gotong royong kita bersama sampai selesai le. Iya. Kalau kini kok gak lain macam mah. Tapi sebagian daerah gitu. Iya. Pak Zainal tanya Cik. Pernah diimbau untuk mengumpulkan kayu, mencari kayu tuh. Oh itu kan dengan kesepakatan kan awak mau telepon hari itu cari kayu untuk saya barale gitu. Oh itu ya, jadi dirunding dulu. Tidak ada yang mengimbau, tidak ada yang menyuruh, tapi inisiatif pemuda. Betul itu Pak Zainal. Iya. Sebulan ke barale aja kan. Beko 10 hari ke barale, bila kita kapian kayu gitu. Ya. Mengapian kayu lo saya sama orang. Ya.
Besok kabar alik malah kain istilah orang dulu kan. Membuat tungku segala macam. Kalau dulu orang kan ada pakai pelaminan mak. Pakai tenda kan. Dulu di rumah bapak sangkain. Iya. Kalau kini kok mak juga jauh benar kan cuy. Kadang-kadang tiba di mama aku dulu nama siu ke. Apa Pak Zainal? Awak kan mencari kawan tunangan anak gua, kian ke bandar ngecek gua, kian cari suruh. Mama. Apa cari orang basiu. Iya. Awak tu mak. Mama. Oke, baik. Awaknya kini tertamu sampai awak tinggal kini gua secara 100% begitu. Oke, baik. Sekarang itu mak baca untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Zainal nih nggak tanggung-tanggung pertanyaan mak tangku ya. Iko lah akan untuk cara buik mana nampak gajah. Baik. Iya. Bung Adit, ya. Ini kita kaitkan dengan yang tadi. Ya. Ketika kampung itu parik-paganya mulai berkurang, sehingga untuk manta marapulai pun, untuk melamar pun tidak ada lagi yang bisa untuk sekadar berunding, apalagi sampai harus berpidato adat, sehingga Pak Zainal harus mencari orang yang bisa bicara. Bukan mamaknya tidak ada di kampung itu, ada, tapi mungkin sulit diandalkan untuk berbicara, untuk melamar, untuk mengantar marapulai. Maka disewalah orang yang bisa bicara. Nah, ini kan ya salah satu bentuk ketika parik-paga itu tidak bisa lagi diandalkan, tidak bisa dia pergi mengantar marapulai, apalagi pergi melamar. Nah, ini yang tantangan kita bersama, agar parik-paga ini kembali punya modal untuk siap pergi kapanpun. Mau melamar silakan, mau berunding siap, mau bawa gotong royong siap. Tentu harus ada bekalnya, bekalnya untuk berunding, bekalnya untuk melamar. Kalau cerita Pak Zainal tadi kan beliau kesulitan mencari mamak yang bisa berbicara dalam berunding untuk melamar, untuk menyapa keluarga lain dalam pidato adat. Kira-kira begitu Bung Adit. Baik. Ya, ini sepertinya memang fenomena yang dikemukakan Pak Zainal tadi, Mak, memang jadi tanda tanya juga untuk hari ini. Tanda tanyanya adalah ini apakah hal-hal seperti itu akan tetap kita coba pertahankan di tengah kelangkaan orang-orang yang sanggup seperti itu, atau kita menganggap itu tidak perlu lagi. Kalau kita pertahankan berarti kan kita harus membuat super persiapan lagi nih Mak ya. Artinya parik-paga tadi memang harus dibekali kembali kan gitu ya Mak ya. Nah, tapi atau kita anggap itu tuh abih ada bakarilan kata orang, kalau nggak salah gitu ya Mak ya. Gimana nih? Ya artinya kalau nggak bisa disiapkan daripada nanti menyewa-nyewa Mak seperti Pak Zainal bilang tadi kan lucu jadinya Mak ya. Artinya ya bukan lucu lagi, itu menyedihkan jadinya. Menyedihkan gitu ya. Padahal Minangkabau kehilangan salah satu identitasnya. Nah, ini kembali ke perisai tadi saya pikir Mak. Artinya ke anak muda tadi Mak ya. Artinya Mama sebelum jadi mama kan dia dikenakan juga Mak, ya kan? Iya. Sekarang dia terkait dengan yang lalu Bung Adit, ya. Di antara Upu Jangkona Salapan kan sudah dikatakan bahwa di antara kualitas yang harus selalu ditingkatkan dalam kehidupan orang Minangkabau itu adalah rajin baguru. Nah, rajin baguru ini yang memang susah sekarang terjadi ini. Baguru pidato ada itu sudah jarang yang mau dan jarang yang bisa mengajarkan. Iya. Nah, ini rumitnya, sehingga Pak Zainal kesulitan mencari siapa janang adatnya yang akan pergi membawa mempelai ini, akan pergi melamar dan seterusnya. Kenapa? Karena di nagari itu tidak ada lagi, atau di nagari kita umumnya banyak yang sudah tidak berlanjut pewarisan. Nah, ini yang harus kita bangkitkan kembali, saya pikir Bung Adit. Begitu.
Baik, Mak. Kalau sampai di permasalahan seperti ini, saya agak nyesek juga nih, Mak. Iya. karena kenapa? Karena memang jujur apa yang disampaikan Pak Zainal tadi bukan suatu persoalan yang bisa kita tutup mata lagi, Mak. Memang udah basuluh matahari, berkelangkaan terang banyak gitu ya, Mak, ya, kelangkaan seperti itu. Dan ya dihubungkan juga dengan Islam, Mak, tadi ketika nagari sudah kehilangan identitasnya, atau maksudnya pemuda sudah kehilangan identitasnya sebagai anak nagari yang harusnya paham dengan itu. Pertanyaannya adalah apa sih yang harus dilakukan untuk mengembalikan hal-hal yang pada masa lalu sebenarnya itu pakaian anak muda, pakaian parik paga tadi, Mak. Tapi yang sekarang sudah ya sama kita lihat, Mak. Apakah yang bisa kita lakukan lagi, Mak? Kalau kita lakukan pendekatan informal dalam kondisi hari ini dengan berbagai tantangan dan rintangannya, berbagai hambatannya, apakah masih mungkin? Dan kalau kita lakukan pendekatan formal, apakah juga mungkin? Nah, ini kita terpatah-tanya aja nih, Mak. Saya juga nggak tahu apa yang bisa kita lakukan. Silakan, Mbak Tangku. Yang pertama memang harus mengingatkan, Bung Adit, mengingatkan nagari. Tadi kan dikatakan parisai itu pakaian pemuda, pakaian parikpaga di nagari. Kalau itu tidak ada, berarti parikpaganya atau pemudanya tidak berpakaian. Kalau tidak berpakaian, gampang itu ditembus. Ya, menyedihkan, bahkan memalukan. Ya, gampang ditembus, Mbak, ya. Kalau kasus Pak Zainal tadi terjadi di sebuah kampung, itu pemuda sekampung malu itu. Masa tidak satupun yang bisa bicara jadi janang adat untuk melamar, untuk mantap marapulai, untuk japik nak darong. Berarti mereka tidak punya satupun yang bisa melakukan itu. Maka dikatakan tidak baju lah ya di situ di kampung tuh. Nah, tidak berpakaian lagi, tidak memakai lagi adat. Kan itu malu jadinya. Jadi marilah kita sebarkan rasa malu ini ke seluruh nagari. Ya harus ada yang menegakkan kembali janang adat di masing-masing nagarinya, masing-masing kampungnya. Tidak harus menyewa seperti yang terjadi kasus-kasus yang diceritakan tadi itu. Masa mama menyewa untuk sebuah perhelatan hanya sekadar untuk menyambut tamu harus disewa, mama. Ini tidak ada yang bisa menyambut tamu ini. Ayolah cari sewa mama yang bisa bicara. Itu berarti baju di kampung itu sudah hanyut itu. Pakaian ya. Kan tadi parisai itu pakaian parikpaga. Nah, yang pertama sebelum kita membentuk katakanlah lembaga formal atau informal untuk pewarisan, penyadaran yang paling penting dulu, Bung Adit. Penyadaran kepada masyarakat. Kalau masih ingin kita punya identitas, ya kita harus melanjutkan pewarisan nilai-nilai ini. Nah, barulah kalau sudah ada kesadaran, apakah dibentuk lembaga di nagari, lembaga formal saya pikir. Formal. Karena nagari itu kan masih ada penghulunya, masih ada nenek mamanya. Nenek mamak lah yang bertanggung jawab bentuk lembaga formal pewarisan. Nah, apakah soal penyadaran tadi juga masuk ke tanggung jawab nenek mamak, Pak Sarusma? Ya, ini penyadaran untuk kita semua, untuk kita orang Minangkabau. Artinya, kalau apakah itu juga masuk ke tanggung jawab nenek mamak gitu loh? Harusnya begitu. Harusnya begitu, Mbak, ya. Ini ya kita sering-sering akhirnya menjabik baju di dadu ya, Mbak, ya. Ya, tapi itulah faktanya hari ini, Mbak. Kalau kita kita mau jujur kan, Mbak, ya. Makanya saya bilang tadi pertanyaannya awalnya lah, apakah kita apakah kita merasa atau melihat ini tetap harus dilanjutkan, ya? Karena ini sebuah nilai-nilai warisan, ataukah kita sepakat saja kan ini nih, Mak? Apakah kita sepakat ini ya cukuplah sebagai sebuah kenangan gitu ya, Mak, ya, karena dinilai ini hanya bagian toh tanpa itu orang selama ini nikah juga kok, tanpa itu sebenarnya orang beralih juga kan, bisa aja pemuda sekarang mereka demikian, Mak. Nah, bagaimana kita jadi yang hilang adalah identitas, Mbak, ya. Identitas Minangkabau itu identitas komunal.
Identitas masyarakat yang guyup, masyarakat yang saling punya keterkaitan. Ada istilahnya ya. Kalau di kampung itu setiap orang itu punya hubungan dengan yang lainnya. Ada petua adatnya, kalau ndak diureknya basahuan, dipucuknya balembayan. Seorang laki-laki di kampung itu dia akan punya hubungan dengan siapapun di nagari itu, baik sebagai mamak rumahnya, sebagai sumandonya, sebagai kamanakannya, sebagai anaknya. Dalam suku-suku yang ada itu dia suku A, dia sumando di suku B, maka seluruh anak yang ada di suku B itu adalah anaknya. Betul. Dan begitu seterusnya. Maka hubungan komunal, hubungan relasi kekerabatan itu identitas Minangkabau. Saya asli saya di Bukit Tinggi. Ketika saya sampai di Padang ini, di Saranggaga, saya mencari mamak di sini. Saya suku Koto, ada mamak, ada kemenakan di sini suku Koto, maka semua anak kemenakan suku Koto di Saranggaga ini manggil saya, itu Mauniang. Mauniang mako, Mauniang dari Bukit. Kami menjadi satu keluarga baru di sini, dalam kerabat baru di sini. Nah, sehingga apapun yang terjadi di sekitar, kita terlibat, kita ada dalam kehidupan bermasyarakat komunal Minangkabau. Kalau sudah nafsi-nafsi seperti cerita tadi ya, kalau tidak ada mama ayah apa yang ada sajalah, kita nikah ke KUA. Nah, ini dia persoalannya. Nah, pada akhirnya kita takutkan gitu, Mak, ketika memang ini dianggap sudah tanda kutip ketika mayoritas kan gitu, Mak ya. Terkadang kan kebenaran itu kebenaran mayoritas muncul, Mak ya. Iya, karena semua sudah tidak bisa ya sudah. Ini yang kita takutkan sebenarnya kan, Mak ya. Artinya ketika memang sudah banyak yang tidak bisa terima yang bisa, akhirnya banyak ini mengalahkannya sedikit kan gitu ya, Mak ya. Nah, menganggaplah bahwa ini tidak perlu lagi, padahal ini identitas. Nah, jadi kalau melihat yang tadi, Mak, apakah saat ini di negara-negara terutama gerakan-gerakan penyadaran itu masih terus berjalan, Mak, untuk Parisai ini, Mak? Beberapa saya lihat alhamdulillah ada tetap berjalan. Cukup banyak loh kalau nagari di luar kota, di luar kota besar di Sumatera Barat, di Minangkabau, nagari masih ada yang tetap mengembangkan paripaganya untuk mengenali batas-batas adat dan kehidupan bermasyarakat komunal itu. Dan rasanya belum ada nagari yang saya dengar ketika ada kematian tiba-tiba harus menyewa tetangga kubur. Belum ada. Kalau itu masih terjaga, saya lihat nih, Mak ya. Masih terjaga. Itu contoh bahwa masih ada paripaga yang alun disuruh lapai tadi. Betul. Alun diimbau lah datang. Yang capek kaki yang ringan tangan. Kemudian sebelum saya lupa, Bung Adit, saya mengatakan tentang identitas adat Minangkabau. Kita sudah bicara minggu lalu tentang bungo adat, antara lain pasambahan atau kato bejawe gayung sambut pidato adat. Ketika pidato adat seperti kasus yang diceritakan Pak Zainal tadi sudah tidak lagi diwarisi oleh pemuda, maka akan hilanglah kemampuan untuk berbicara, untuk berdiplomasi orang Minangkabau yang dikenal hebat masa lalu. Kehilangan sebuah identitas untuk bisa berpidato adat atau berbicara rundiang adat adalah kehilangan identitas sebuah adat istiadat yang dibanggakan di Minangkabau. Kalau adat istiadat yang sudah hilang, maka bukan adat yang ampe lagi, tinggal adat Nantigo lagi. Sudah 3 adat Minangkabau sekarang. Tidak, adat Nanampe itu jangan ada yang sumbing. Walaupun adat istiadat itu ada unsur boleh dikurangi kalau belum mampu. Tapi apakah selamanya kita akan tidak mampu saja dengan adat yang sudah diwariskan yang begitu dihormati masa lalu? Apakah kita harus selalu berlindung di balik boleh, kata-kata boleh dikurangi ini, Pak ya?
Kadang-kadang kan kita sering berlindung di sana, Pak. Kan boleh lah. Gitu ya. Iya, berlindung dalam keadaan darurat selalu. Iya, selalu ya. Baik. Nah, jangan sampai lah keadaan darurat terus sehingga ya sudahlah segitu kita mampu darurat. Nah, kan sayang itu. Iya, dan kita lihat memang itu ya sering yang terjadi, Mak. Ketika kita tidak punya sesuatu untuk memperbaiki ini, ya kita berlindung di balik nah, biasalah sedikit kan nggak masalah kayak gitu. Baik Mak. Ya, kalau dalam pepatahnya kan begitu. Allah biso karena biaso ya karena sudah berulang-ulang ya biasalah gitu. Nggak ada yang mampu lagi ya sudah kita terus saja. Nah, akhirnya habis ya. Habis cupak dek palilihan itu menjawabkan Nabi Haddad karena orang tidak lagi peduli. Nah, ini dia persoalan. Nah, tentu Abi Haddad itu berawal dari Paripaga tadi yang tidak lagi berfungsi kan gitu Mak ya. Karena bagaimanapun penyambung nenek mamak nanti ya otomatis menakan yang Paripaga sekarang. Nah, ketika Paripaganya tidak disiapkan ya mungkin ini lain lagi nih. Sebentar Bung Adit sebelum saya lupa. Ya. Ada Paripaga yang sedang bagus-bagusnya sekarang di beberapa nagari melakukan kuliah adat. Ada yang mengundang para guru adat. Saya melihat seperti guru Mak Kati Musradah Rizal itu jadwalnya untuk memberikan kajian adat ke berbagai negara itu padat luar biasa. Artinya betul, masih ada. Jadi kecemasan Pak Zainal tadi mudah-mudahan hanya untuk sebagian kecil masyarakat di kota. Dan masih cukup banyak. Saya juga dapat permintaan untuk kajian adat di berbagai surau. Walaupun surau maya, surau zoom ya. Surau zoom. Tapi yang banyak kajian juga masih berjalan ya, Mak Tuanku ya. Alhamdulillah masih ada, pewarisan masih ada. Ya. Mudah-mudahan. Ya barangkali. Dan itu banyak pemuda loh Bung Adit. Iya, betul. Saya juga perhatikan. Yang di surau Zoom itu surau medsos itu saya perhatikan juga banyak pemuda, Mak, dan itu membanggakan. Ya betul. Membanggakan. Artinya masih ada. Jadi kecemasan Pak Zainal walaupun kecemasan kita semua memang ada sebahagian kecil yang sudah luntur dan sudah kesulitan mendapatkan mama untuk berundiang. Barangkali ini kecemasan apa nih Mak? Kalau saya perhatikan adalah fenomena-fenomena di kota yang sudah dianggap kota tanda kutip di Sumatera Barat ini. Nah, tapi mereka tetap bagian Minangkabau. Nah ini kan ini persoalannya Mak. Dia sudah jadi kota dengan dengan heterogenitas budayanya. Nah, terkadang ya budaya-budaya identitas Minangkabauan tadi juga jarang-jarang lagi kita kelihatan di beberapa tempat tersebut gitu. Sementara mereka saya melihatnya agak berbeda Bung Adi. Di lingkungan saya sekarang atau lingkungan saya di sebuah komplek itu masyarakatnya heterogen. Ada saudara kita dari Jawa, ada saudara kita dari Tapanuli, dari Batak, ada saudara kita bahkan jauh dari luar sana, dari daerah Nusa Tenggara. Tapi karena kami di komplek itu sering berkumpul, kami melakukan adat di sana. Maksudnya, adat istiadat, berunding. Walaupun yang hadir di sana bukan lagi 100% orang Minangkabau, tapi adat Minangkabau kami lakukan di sana. Sehingga tapi kan waktu itu tidak mengatasnamakan adat, Mak ya? Tidak mengatasnamakan adat. Nilainya pewarisannya tetap ada. Saya punya seorang murid yang keturunan Jawa di komplek itu yang senang sekali belajar Pasambahan. Maksudnya maksudnya perundangan tadi memang perundangan ala Minang dibikin gitu di sana. Ala Minang, kami bicara dalam bahasa Minang di musyawarah itu. Menarik. Dan para pemuda itu senang dengan kegiatan itu. Ada salah satunya keturunan Jawa yang sudah jadi bagian di komplek itu. Dia ikut, dia senang melakukan itu. Setiap acara pemuda dia ikut berpidato walaupun masih patah-patah. Nah ini artinya apa? Minangkabau bisa dimasukkan ke tengah kota, bahkan di sebuah komplek yang heterogen.
tinggal kita menggerakkan. Barangkali begitu, Bung Adit. Menarik ya. Yang terjadi di tempat Mak ya. Artinya kalau mau semuanya bisa sesungguhnya kan gitu ya Mak ya. Iya. Baik. Ya kalau kita jalan ke rantau lebih hebat lagi sebenarnya, Bung Adit. Iya. Saya punya catatan beberapa perguruan tinggi di Pulau Jawa itu punya grup mahasiswa Minang. Iya. Saya juga bahkan menjadi keluarga mahasiswa Minang, sebuah perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang kegiatannya sangat ingin menggali kembali dan menerapkan adat istiadat. Saya pernah punya pengalaman pahit tahun tahun 1990-an ketika seorang tokoh pemuda organisasi mahasiswa di ITB mengatakan, undanglah ke sini, mama di kampung tuh kami ajari adat, kami di sini belajar adat. Saking namanya unit kesenian Minang, Institut Teknologi Bandung. UKM. Mereka belajar segala jenis pernik adat, mengundang guru-guru adat. Itu zamannya Nyak Datuk Perpatiah Yus Datuk Perpatiah di Balerong Group. Mereka bawa ke Bandung untuk belajar adat dulu tahun 1990-an. Ya. Dan sampai sekarang kalau nggak salah masih ada di sana ya Mak ya, masih ada. Ini kegiatan Minang masih ada. Ini kegiatan pencinta budaya Minang kalau nggak salah ya Mak ya. Iya. Kalau di Unpad itu unit pencinta budaya Minang. Ya, kebetulan saya pernah terlibat di sana. Itu masih aktif. Baik. Artinya apa? Bahwa Parik Paga kita ini melakukan yang Parisai nan Salapan tadi, mereka sudah pergi sebelum disuruh. Mereka sudah mencari sendiri adat itu walaupun tidak diperintah siapapun. Baik. Begitu, Bung Adi. Baik, menarik Mak. Dan satu hal Mak, saya juga ingin Pak, apakah jangan-jangan kecemasan yang terjadi di kalangan katakanlah generasi senior hari ini gitu ya Mak ya, melihat pemuda-pemuda di perkotaan tanda kutip tadi, dan seperti yang juga disampaikan Pak Zainal tadi, jangan-jangan karena narasinya yang belum begitu masif Pak, belum begitu marak gitu ya, sehingga orang nggak tahu. Seperti yang Mama sampaikan tadi bahwa di tempat di perumahan Mama ada ini, di kampus ada kegiatan adat, di negari masih banyak. Tapi memang jujur narasi tentang itu belum seberapa saat ini Mak gitu lah. Apakah betul? Apakah saya sepakat? Saya sepakat itu. Jadi saya adalah orang yang selalu optimis dan melihat narasi positif. Iya. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan data atau informasi seperti yang disampaikan Pak Zainal. Iya, betul. Memang ada. Yang bahkan yang sedih ada negari yang suraunya tidak punya imam. Bukan hanya adat, agama pun ada yang sudah kosong penunggunya. Artinya memang kayak sepertinya kita perlu upgrade terus ini narasi-narasi tentang fakta-fakta adat budaya dan agama di Minangkabau ini ke depannya ya Mak ya. Mungkin ada harapan kita kepada perguruan tinggi untuk buat peta. Peta tentang kehidupan beradat dan beragama. Di mana wilayah yang sudah mulai kosong atau sudah mulai tidak terisi kegiatan adatnya, di mana wilayah yang kegiatan agamanya sudah mulai kosong. Ya ada banyak perguruan tinggi kita di Sumatera Barat. Kalau untuk agama sudah 3 universitas negeri, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan Sekolah Tinggi Agama Islam. Ada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus di Batu Sangkar. 3 Universitas Islam Negeri. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan ini untuk memetakan di mana wilayah kita yang kalau istilah orang pemetaan blank spot. Siap. Yang kosong dari kegiatan adat ataupun kegiatan keagamaan. Baik Mak. Begitu Bung Adit. Baik Mak, ini menarik untuk topik-topik selanjutnya ini persoalan blank spot ini. Blank spot adat. Kalau bisa ada narasumber yang peneliti tentang kehidupan masyarakat, dia akan bisa cerita, di situ tidak ada apa-apa lagi misalnya. Iya. Baik Mas Tuanku, mohon maaf Mak,
pembicaraan kita makin menarik, tapi sayang waktu kita sudah sampai di penghujung. Udah sampai di ujung waktu. Baru setengahnya yang baru setengah ya. Mungkin di part kedua juga nanti persoalan perempuan, Mak. Padahal ini ada telepon masuk loh, Mak. Tapi maaf, saya tidak bisa terima lagi. Mungkin minggu depan kita akomodasi dan kita review kembali sedikit persoalan topik kita hari ini ya, Mak Tuanku ya. Oke, insya Allah. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas wejangannya, atas pencerahannya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita semakin terbuka kesadaran kita bahwa ternyata Minangkabau itu masih ada, gitu ya. Artian yang mencintai, yang mengamalkan nilai-nilai kebinekaan itu masih ada. Tapi barangkali narasinya saja yang belum, yang tidak begitu masif sehingga tidak banyak orang yang tahu, gitu, Mbak. Barangkali itu yang jadi catatan kita, gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini akan memancing pihak-pihak semuanya yang merasa tetap mempunyai kecintaan Minangkabau, lebih menghidupkan lagi narasi-narasi tentang kehidupan berbudaya beradat Minangkabau ini ke depannya. Gitu, Mak Tuanku ya. Okay. Amin. Baik, Mak, terima kasih dan sampai jumpa di Karifan Lokal berikutnya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bung Adit, terima kasih sahabat